Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sudah hampir tengah malam di Indonesia Timur dan di Indonesia Tengah barangkali, dan teman-teman yang berada di luar zona waktu Indonesia. Selamat pagi, siang, sore. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih teman-teman sudah bergabung di komunitas Rumah Beasiswa mengikuti bimbingan beasiswa batch 9. Jadi malam ini berkumpul semua peserta untuk batch 9. Nanti agenda kita akan menjelaskan sistem bimbingan, bagaimana bimbingan beasiswa ini akan kita jalankan. Teman-teman yang bergabung di batch 9 ini, sebagian juga ada yang dari batch 8 yang kemarin mungkin tidak mengikuti sesi secara keseluruhan. Nah, hari ini bergabung lagi beserta teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung, dan ada juga peserta dari batch-batch sebelumnya yang juga bergabung kembali. Jadi ini komunitas kita, teman-teman bersama kita belajar bagaimana supaya bisa saling mendukung teman-teman sekalian dalam upaya untuk mendapatkan beasiswa. Sebagai gambaran, batch 9 ini kemarin peserta yang mendaftar ada 1.300 ya, dan kemudian setelah mengerjakan pretest teman-teman itu terpilih 620. Jadi cukup banyak, dan kemudian dengan ditambah dari batch yang sebelumnya, peserta yang ikut kembali bimbingan batch 9 ini, peserta terakhir menjadi sekitar 760. Jadi ini semua kelas total peserta. Dan di samping itu nanti teman-teman akan dibimbing oleh para mentor yang sebagian mungkin ada yang ikut hadir malam ini, tapi kita sudah mengadakan pertemuan khusus dengan para mentor kemarin hari Selasa. Ada 60 orang mentor yang nanti akan terbagi di kelas masing-masing ya. Di bimbingan ini ada 5 kelas ya, dari kelas 9A sampai dengan kelas 9E gitu. Oke, selamat bergabung bagi teman-teman yang baru datang. Kita baru saja sedikit mulai, jadi nanti agendanya pertama kita akan mengenalkan kepada teman-teman tentang komunitas Rumah Beasiswa, baik itu programnya dan juga sekaligus beberapa pengurus atau pengelola yang juga hadir pada malam hari ini, dan juga akan kita sapa sebagian mentor yang juga ikut hadir ya. Ya, sudah ada beberapa mentor yang saya lihat sudah ikut hadir juga. Terima kasih rekan-rekan. Dan nanti agenda utama kita adalah untuk penjelasan sistem bimbingan sebelum nanti bimbingan kita akan dimulai secara serentak di hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 10 besok semua kelas akan memulai bimbingan sesi pertama. Sekali lagi selamat datang teman-teman, selamat bergabung di komunitas Rumah Beasiswa dalam program bimbingan beasiswa. Oke. Di Telegram sudah saya share buku panduan itu yang akan jadi agenda utama kita nanti. Nah, sebelumnya kita awali dengan perkenalan pengelola dan juga nanti sebagian mentor ya. Izinkan saya mengawali perkenalan ini. Nama saya Budi Waluyo. Saya bekerja sehari-hari sebagai dosen di kampus Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN di Jakarta. Dan terakhir saya mendapatkan beasiswa dari LPDP untuk kuliah S3 di Inggris selesai tahun lalu. Jadi saya sudah selesai lah ya beasiswanya. Sekarang saya sudah kerja kembali, dan Rumah Beasiswa sendiri waktu itu kita rintis waktu saya masih berada di Inggris bersama dengan Mas Sunu. Nah, tadi Mas Sunu mungkin akan datang tapi mungkin belum hadir ya. Jadi bersama dengan Mas Sunu mencoba membuat komunitas yang tujuannya adalah untuk membantu teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan dengan beasiswa. Ya. Jadi itu niat kami.
Saya dengan Mas Sunu sudah menjalankan program ini sampai dengan sekarang sudah 9 batch ya, sudah 9 angkatan, sudah pesertanya sudah lebih dari 3.000 orang. Tapi saya sendiri dengan Mas Sunu belum pernah ketemu. Belum pernah bertemu secara fisik. Kami hanya berkontak secara daring ya, berkomunikasi. Kebetulan berawal dari pertemanan di medsos, kemudian kontak dan kemudian kita sepakat untuk menjalankan program ini. Dan senang sekali sampai dengan batch 9 ini sudah bergabung lebih dari 60 orang mentor ya, yang bersedia berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian, para pencari beasiswa, mereka para mentor yang sudah mendapatkan atau berpengalaman ya mendapatkan beasiswa S1, S2 maupun S3 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ada yang beasiswanya sudah selesai, dalam arti sekarang sudah bekerja lagi. Ada juga yang masih kuliah atau masih menjalani masa beasiswa ya. Jadi mentor-mentor juga ada yang berada di Indonesia, ada yang berada di luar negeri, dan itu nanti akan berpengaruh ya terhadap jadwal ya. Jadwal yang sudah kita kirimkan bisa jadi nanti akan berubah, menyesuaikan dengan kesediaan waktu dan zona waktu yang pas dengan teman-teman, terutama yang di Amerika dan di Eropa. Itu perkenalan terkait awal atau gambaran umum rumah beasiswa, dan kami di tim pengelola itu ada admin ya, yang teman-teman mungkin sudah bisa melihat di Telegram itu, yang kalau ditandai dengan admin itu adalah para pengelola administrasi dan juga para mentor yang berstatus sebagai admin di grup Telegram gitu ya. Di buku panduan juga sudah kami sertakan nama-namanya para administrator, dan juga ada tim dari medsos. Jadi nanti kita juga punya tim khusus untuk medsos ya di bimbingan beasiswa ini. Supaya menghemat waktu, saya coba panggil untuk yang tim admin atau tim medsos duluan. Silahkan. Mas Bayu sudah datang. Mas Dodi dari tim admin. Mas Dodi ini lagi kursus bahasa Inggris katanya malam ini. Semangat sekali Mas Dodi. Silakan Mas Dodi mengenalkan diri dan timnya. Belum on ya ininya ya, sebentar. Silakan Mas Dodi, mic-nya bisa dihidupkan. Oke, baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para pengelola rumah beasiswa juga tim para mentor, senang sekali hari ini ada kesempatan bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Kami dari tim rumah beasiswa, khususnya di tim media sosial ini, saya juga baru bertemu Mas Budi secara fisik baru 1 kali ya. Itu pun di sela-sela PPKM. Kemudian saya ikut di batch 8 kemarin, tapi sekaligus ikut membantu program ini dalam bentuk pengembangan di media sosial, karena program ini sangat penting sekali dan menarik untuk kita kembangkan, karena ternyata mencari beasiswa itu penuh dengan dinamika, banyak sekali tantangan-tantangannya yang tidak semua orang mungkin mendapatkan kesempatan ya. Bahkan ada di salah satu startup itu biayanya cukup mahal untuk kita bisa dapat bimbingan beasiswa, dan itu saya pernah coba daftar itu jutaan, hampir 2 juta apa 2,5 juta ya, itu pun nggak jaminan lolos ya. Jadi program ini sangat penting, dan kami di tim media sosial ada 4 orang, ada 2 orang di tim IG, yaitu Mas Sodik hari ini sedang tidak bisa ikut karena sedang UAS. Ada lagi Anissa, apakah ada bergabung? Ramadanti Anissa, dia kebetulan pegang tim IG, jadi nanti admin IG, teman-teman bisa membantu mensosialisasikan IG-nya Rumah Beasiswa, itu nanti bisa repost, mention, semua nanti bisa di situ, bisa membantu share kegiatan-kegiatan kita.
Anissa belum ada Mas ya kayaknya. Mbak Anissa kalau ada, coba Mbak Anissa biar teman-teman tahu. Boleh. Nah ini admin tim IG nih. Kalau yang suka DM IG ya ini Mbak Anissa ya yang pegang. Sepertinya belum bergabung ya Mas ya. Oke. Kemudian di tim FB ada 2 orang. Satu Siti Holis kebetulan sedang isolasi mandiri karena sedang COVID. Mudah-mudahan cepat sehat kembali. Kemudian satu lagi di tim FB kita Nurtia. Dia sepertinya tadi kelihatan Mas. Dia dari Medan. Jadi kita tim medsosnya juga nggak pernah ketemu. Hanya lewat udara kita berbagi tugas dan berkoordinasi. Dia ada bisa nongol di dia tim FB bagian narasi sekaligus bikin admin. Jadi kalau nanti teman-teman inbox di Messenger FB, dia yang biasanya akan membalas. Belum gabung ya Mas ya? Belum ada. Ya, jadi itu tim kita. Jadi teman-teman nanti bisa membantu mensosialisasikan kegiatan kita. Bisa posting, bisa bikin narasi, bisa mention ke baik akun IG maupun FB supaya kegiatan seperti ini bisa banyak dikenal. Seperti itu aja Mas. Sekarang kesibukan saya sedang mempersiapkan studi di Pascasarjana di UI, Magister Ilmu Politik. Mudah-mudahan lancar dan tidak terkendala. Terima kasih Mas Budi dan teman-teman, sukses buat Rumah Beasiswa. Thank you Mas Dodi. Itu tim yang mengelola medsos kita ya. Jadi teman-teman semua komunikasi di medsos nanti dikelola oleh Mas Dodi, ini manajernya beserta ada 4 membernya. Mas Sunu sudah bergabung. Mas Sunu, halo Mas Sunu. Halo. Silakan Mas Sunu. Nah ini partner saya ya. Kita merintis program komunitas rumah beasiswa, tapi sampai dengan hari ini saya belum pernah ketemu dengan Mas Sunu. Silakan Mas Sunu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Sunu Fadlatif. Saya kebetulan diajak sama Mas Budi untuk ikut membantu teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa. Nah, saya langsung job desk saya di bagian bahasa Inggris. Jadi nanti di kelas saya akan membagikan tips-tips untuk bagaimana bisa melejitkan skor TOEFL Anda, kemudian IELTS itu seperti apa. Nah, nanti semuanya akan saya berikan materinya di kelas. Nah, saya adalah awardee LPDP, angkatan PK berapa? 56, sekitar 2016. Nah, saya juga kebetulan English graduate kayak Mas Budi, cuma saya masih S2. Ya, jadi ini juga masih mau berguru lagi biar bisa S3 kayak Mas Budi. Gitu ya. Nah, harapan saya nanti teman-teman serius mengikuti kelas ini, karena biasanya kalau kelas free itu biasanya ini gampang nanti, gampang seperti. Nah, kita harus hilangkan kayak gitu, karena tujuan kita ke sini bukan untuk sekedar ikut-ikutan, tapi untuk mempersiapkan masa depan kita. Nah, salah satunya adalah menguasai bahasa Inggris dengan baik. Nah, nanti di kelas saya akan membagikan tips-tipsnya. Saya kira begitu, Mas Budi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sunu ini lulusan Master of TESOL ya, Teaching English for Speaker of Other Language dari London ya. Diperkenalkan kampusnya Mas Sunu biar teman-temannya tertarik ini di kampus sana ada apa gitu ya, biar pada daftar ke sana. Oke, kampus saya karena saya penggemarnya Chelsea yang kemarin juara Liga Champions. Ya, itu saya memilihnya langsung di London, di King's College, karena satu, terus terang karena lokasi. Jadi lokasinya King's itu pas seberangnya jam Big Ben. Jadi kalau kuliah,
kalau bosen gitu, biasanya kita lihat keluar jendela itu yang dilihat jalan dan sebagainya, tapi kalau di Kings itu yang dilihat adalah Big Ben. Jadi itu pengalaman yang luar biasa dan saya berdoa semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti jejak kami untuk melanjutkan studi di negeri impiannya. Jadi karena mimpi saya di Inggris, saya berhasil ke Inggris, nah Anda mimpinya kemana? Kami doakan semoga semuanya bisa meraih hal yang sama. Dan semua ini berawal dari mimpi ya. Terus terang mimpi saya, itu karena saya suka main PlayStation. Dan saya kalau main PlayStation, saya membayangkan bahwa suatu hari saya akan melihat Chelsea langsung dari Stamford Bridge di dalamnya. Dan saya akhirnya berhasil mewujudkan mimpi itu, salah satunya melalui beasiswa LPDP. Saya masih ingat, saya waktu nonton Chelsea ini, saya membawa ini gorengan sendiri karena di Indonesia kan kalau kita kemana-mana bawa gorengan kan kalau nonton pertandingan. Nah, saya bawa gorengan sendiri karena di Inggris nggak ada penjual gorengan. Nah, itu pengalaman yang salah satu pengalaman yang luar biasa karena hanya di Inggris saya bisa menonton langsung pertandingan sepak bola secara live. Nah, teman-teman mimpinya kemana? Saya yakin Anda bisa kalau Anda mau berusaha. Jadi bukan sekedar mimpi aja, tapi harus bangun dan mewujudkan. Saya juga mengikuti beberapa pelatihan di Inggris, ya. Jadi seperti barusan saya menyelesaikan master teacher dari University of Cambridge. Saya senang belajar emang. Kemudian juga dari British Council. Kemudian pokoknya kalau ada apa-apa di Inggris, saya senang banget kalau ikut. Jadi atmosfernya itu memang harus benar-benar kita bangun bahwa kita ini harus long life learner, pembelajar yang sampai mati. Jadi kalau Anda tandanya Anda hidup adalah Anda belajar. Kalau Anda sudah berhenti belajar berarti Anda sudah dianggap mati. Itu aja pesan dari saya. Semoga bermanfaat. Gitu Mas Budi. Thank Ada you, lagi Mas Unu. mungkin yang mau ditambah? Semangat sekali teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemicu ya supaya teman-teman bisa mengikuti jejak Mas Unu nanti ke London ya. Kalau tim saya, tim rivalnya Mas Unu ya. Kalau Mas Unu tadi Chelsea sebagai juara champion, maka saya kemarin kuliahnya di Leicester ya. Tulisannya Leicester. Leicester itu mengalahkan Chelsea di Piala FA Cup ya. Jadi yang mengaku sebagai champion itu kalah juga gitu ya. Jadi ya kita berbagilah. Biarin Chelsea menjuarai champion, tapi Leicester dulu juga menjadi jawara di Inggris dan kemarin menjuarai FA Cup dengan menggulingkan Chelsea gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Unung. Ya, saya izin live dulu ya karena sudah ditunggu kelas. Ya, thank you Mas Unung. Makasih. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Mas Unu Farid dari Royal English yang nanti akan memberikan sesi bahasa Inggris ya, materi bahasa Inggris di pelatihan ini, di bimbingan ini. Dan untuk semua peserta di sini tentu diberikan secara free ya untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, tadi tim medsos sudah, kemudian tim admin ini sudah bergabung bersama kita. Mas Bayu Andika, silakan Mas Andika. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Pak Budi atas waktunya yang telah diberikan. Baik, salam takzim kepada Bapak Ibu mentor yang hadir pada malam hari ini. Selamat bergabung saya ucapkan kepada rekan-rekan peserta bimbingan beasiswa di batch 9. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya merupakan tim pengelola di komunitas rumah beasiswa BW, di mana kalau tadi ada Mas Dodi di bagian tim medsos, saya di bagian tim admin. Saya dibantu oleh beberapa rekan, ada Mas Sahrul, kemudian ada Mbak Dina. Mas Sahrul dan Mbak Dina apakah hadir? Kemudian ada Mbak Elvin, kemudian ada juga Mbak Jane ya. Jadi kami tim pengelola di sini baik tim medsos ataupun tim admin, kami saling solid bersinergi untuk mensukseskan jalannya sesi bimbingan.
sesi mentoring yang akan dihandle oleh Bapak Ibu mentor sekalian. Jadi tugas dan fungsi kami di admin di sini lebih kepada bagaimana mengendalikan atau mengontrol kegiatan yang berlangsung tetapi di balik layar. Jadi apabila ada perubahan baik itu dari jadwal atau pergeseran penyesuaian timing yang tadi Bapak Budi sampaikan, ya memang benar. Jadi memang kami tim admin harus selalu standby 24 jam siaga untuk mendapatkan informasi perubahan tersebut dari Bapak Ibu mentor. Tetapi yang paling terpenting adalah kami menginginkan acara bimbingan beasiswa ini terus berjalan dengan baik, dengan lancar, dan harapan kami teman-teman peserta baik itu kelas A, B, C, D, dan kelas khusus Kemenku bisa mendapatkan ilmu dan memetik manfaat yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif dari Bapak Ibu mentor. Ya, cukup sekian Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Andika, Mas Bayu Andika, manajer medsos dan beserta timnya, manajer admin ya, dan timnya para pengelola divisi administrasi di Rumah Beasiswa. Berikutnya beberapa mentor mungkin tidak semuanya hadir ya, karena kemarin kita sudah pertemuan khusus dengan seluruh mentor, tapi ada beberapa mentor yang malam hari ini berkenan hadir. Saya coba melihat ya, karena ini nama-namanya banyak sekali. Coba melihat mentor, ada Pak Rama ya, Pak Rama Oktavian. Iya Mas Budi, Pak Budi. Silakan. Ini Pak Rama ini jauh-jauh banget loh, ini dari Sheffield, dari Inggris nih. Silakan Pak Rama. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya waktu Indonesia, dan juga salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Budi yang sudah mengizinkan saya untuk join sebagai mentor di Rumah Beasiswa, dan juga senang sekali ketemu Bapak Ibu semuanya, peserta baru bimbingan beasiswa di program Rumah Beasiswa. Dan kebetulan ini kelasnya adalah kelas untuk yang ingin apply PhD ya, Pak Budi ya. Mengkonfirmasi aja. Jadi saya sudah alhamdulillah saya sudah menjadi mentor di Rumah Beasiswanya Pak Budi itu sebelum angkatannya Bapak Ibu ini. Jadi sebelum dua kali batch dua batch, dan ini insya Allah batch yang ketiga. Dan nanti insya Allah nanti akan ketemu saya di sesi untuk mendapatkan LOE, untuk mendapatkan surat penerimaan kampus. Saat ini saya lagi tugas belajar Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, beruntung juga ini dapat bisa melanjutkan sekolah tugas belajar S3 di Department of Chemical and Biological Engineering. Saya jadi teknik kimia di University of Sheffield, UK. Mungkin nggak seterkenal ini ya kalau kita bicara tentang Inggris gitu, nggak seterkenal Manchester, Liverpool atau London gitu ya. Sheffield itu di mana gitu, kota apa? Nah, mungkin Bapak Ibu kalau berasal dari Cilegon, kota Sheffield itu ya seperti Cilegon, kota industri baja dulunya, sekarang enggak lagi. Itu Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar bersama-sama sih bagaimana mendapatkan LOE untuk PhD ya, terutama untuk S3, karena S3 ini agak sedikit berbeda dengan master. Untuk mendapatkan LOE-nya nanti coba akan saya bimbing, saya akan sharing pengalaman saya bagaimana mendapatkan LOE di Inggris. Kalau tadi Mas Uno mengatakan ini impiannya bisa ke Inggris. Kalau saya waktu itu, karena kita bicara S3, kebetulan research project yang saya minati itu adanya di Inggris. Dan yang penting adalah saya memang ingin ke Eropa sih, ingin ke Eropa karena alhamdulillah S2 juga sudah di Asia Timur, waktu itu di Taiwan. Jadi Bapak Ibu nanti saya juga tidak hanya bicara tentang Inggris, nanti Bapak Ibu yang mau ke Taiwan, PhD ke Taiwan, itu nanti saya bisa cerita pengalaman dari teman-teman Indonesia yang kebetulan saat itu waktu saya S2, beliaunya S3 gitu. Nanti saya akan bisa cerita tentang Taiwan sedikit lah gitu.
kalau bicara impian ya alhamdulillah sih salah satu wishlist dalam kehidupan saya itu sudah tercapai ya. Salah satu wishlist dengan saya pergi ke Inggris, saya nggak mengharapkan foto di Big Ben lah, foto di mana ya. Saya sudah foto di depan Theater of Dreams dan itu salah satu wishlist saya ya, Bapak Ibu bisa lihat Facebook saya. Saya posting di situ salah satu live wishlist. Dan kalau ditanya pingin ke London nggak? Ya pingin, tapi tidak sebesar keinginan saya untuk foto di depan Theater of Dream, dan itu sudah tercapai. Alhamdulillah. Saya yakin lah Bapak Ibu. Ya. Mantap, sudah di depan Theater of Dream, harus masuk ya. Iya. Karena saya pecinta Manchester United sejak zaman Peter Schmeichel. Sekarang anaknya jadi kiper ya. Saya sejak zaman bapaknya jadi kiper. Ya sudah tahu lah berarti usia saya berapa generasi saya. Oke. Soalnya Mancunian zaman Peter Schmeichel. Oke. Terima kasih banyak Mas Rama, ya, teman-teman. Saya yakin Bapak Ibu punya kesempatan yang sama dengan saya, sama besarnya dengan saya. Yang terpenting adalah ada niat dan juga usaha, dan juga tidak lupa juga meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita bisa ketemu di sesi saya ya. Sampai ketemu. Terima kasih, Budi. Terima kasih Mas Rama, teman-teman yang nanti ketemu salam, ketemu dengan mentornya Mas Rama ini nanti dibimbing langsung dari Inggris. Mungkin perwakilan mentor yang perempuan ada Mbak Mita. Mbak Mita bisa on, Mbak Mita? Ya, Pak Budi. Ya, Silakan. semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Diani. Nah, ini kedua saya periode kedua saya setelah kemarin yang periode ke-8 saya ikut juga sebagai mentor. Nah, sama kayak teman-teman mentor lainnya yang tadi mungkin sudah menyampaikan bahwa ya semuanya bermula dari mimpi kita kan. Nah, saya dulu cuman sebenarnya pengen melanjutkan ke Belanda awalnya S2-nya, tapi karena lembaga negara tempat saya bekerja tidak termasuk dalam list TUNET, akhirnya saya jadi ke Amerika, walaupun kan saya S2-nya harusnya pengennya hukum, tapi karena hukum di Amerika berbeda, saya ngambilnya yang lain, akhirnya tentang kebijakan publik. Nah, karena concern saya tentang pelayanan publik dan saya kerja di Ombudsman, ya udah inline lah. Kemudian, nah saya ini punya fokus sih di bidang penyandang disabilitas, karena bagaimana kita bisa maju kalau teman-teman kita yang disabilitas nggak ikut maju gitu. Jadi lebih pada ke humanitarian gitu ya. Nah, kemudian saya alhamdulillah untuk S2-nya itu dapat beasiswa dari USAID. Nah, nanti memang saya akan berusaha sharing terkait untuk beasiswa USAID tersebut. Tapi pas kemarin saya coba bertanya ke pihak USAID, akan ada semacam program yang baru. Tapi untuk yang beasiswa ini kemungkinan besar yang beasiswa USAID itu dia 50-50 karena mereka akan mencari yang sudah bekerja jadi PNS gitu. Jadi berbeda waktu zamannya saya dulu. Nah, alhamdulillah yang untuk S3 ini saya juga dapat beasiswa sama kayak Pak Budi, bahwa saya dapat beasiswa dari LPDP dan melanjutkan S3-nya di Belanda terkait juga dengan kebijakan publik. Nanti insya Allah saya akan sharing pengalaman saya yang waktu lalu mendapatkan beasiswa S2 dan juga nanti S3 insya Allah. Demikian Pak Budi. Thank you Mbak. Nanti teman-teman yang di kelasnya Mbak Diani ini ya bisa sharing bagaimana dapat beasiswa S2 di Amerika dan S3 di Belanda. Ya, mungkin tidak semua mentor, mohon maaf bisa kita ini ya, banyak sekali mentornya ada 60 gitu ya, dan ya terbagi-bagi di kelas 5 kelas itu. Nanti teman-teman tentu akan berkenalan dengan mentor masing-masing ya, di setiap sesi bimbingan sudah ada jadwalnya dan mentornya juga sudah masuk di grup. Kalau teman-teman lihat yang di grup Telegram itu yang ditandai dengan admin atau berposisi sebagai admin, itulah tim admin, tim medsos atau mentor gitu ya. Di antara tiga itu, karena tiga klaster ini yang mereka menjadi admin di grup Telegram gitu. Baik, barangkali sesi perkenalan kita cukupkan untuk pengelola maupun perwakilan dari mentor. Selanjutnya agenda utama kita adalah penjelasan mengenai sistem bimbingan. Jadi saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana bimbingan ini akan
dijalankan. Nah, buku panduan nanti kalau yang masih ada kesulitan akses bisa saya share ulang ya, buku panduan ini isinya apa. Tadi terkait dengan komunitas sudah saya perkenalkan di awal, bahwa intinya komunitas kita ini dulu menggunakan nama saya, tapi sekarang saya sudah tidak mau lagi dipakai namanya di sini karena ini jadi komunitas bersama teman-teman. Ini menjadi tempat kita berkumpul, teman-teman yang berminat atau berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan, terutama melalui jalur beasiswa. Dan kita berharap komunitas ini ke depan bisa sustain, bisa berlanjut. Artinya teman-teman yang bergabung di komunitas ini tentu peserta ya, ingin mendapatkan beasiswa. Dan nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan beasiswa, kita harapkan teman-teman bisa kembali ke sini ya, kembali ke komunitas ini untuk berbagi dengan yang lain. Jadi akan kita undang menjadi mentor. Jadi sebagian mentor di sini juga adalah yang dulunya sebagai peserta. Gitu. Jadi kita estafet ya, bergantian supaya nanti kita bisa maksimal membantu teman-teman kita yang ingin berusaha mendapatkan beasiswa gitu. Saya awali dengan materi ya, bahwa bimbingan ini nanti coveragenya materinya ada dua kelompok materi ya. Yang pertama adalah materi beasiswa dan yang kedua adalah materi bahasa Inggris. Jadi materi beasiswa tentu untuk mengenalkan ya, ketika teman-teman mau kuliah dengan beasiswa ya harus tahu beasiswanya apa, pilihannya, kemudian persyaratannya apa, gimana cara daftarnya dan seterusnya ya. Profil tentang beasiswa beserta sampai dengan kita dokumen-dokumen atau dokumen persyaratan yang diminta gitu. Dan yang kedua ada materi bahasa Inggris. Jadi ini kita buatkan desain seperti ini karena kita setelah kita analisis bahwa ketika orang ingin mendapatkan beasiswa biasanya concernnya dua. Yang pertama nggak tahu beasiswanya gimana atau apply beasiswanya itu harus seperti apa, gimana caranya supaya bisa lulus, dan yang kedua banyak teman-teman kita yang terkendala nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, termasuk saya. Saya kuliah di Inggris bukan berarti saya ahli bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris ya, bahasa Inggris saya itu jeblok, tapi ya kalau mau berusaha saya sudah bisa membuktikan bahwa ternyata saya bisa. Dan buktinya saya bisa bertahan hidup 4 tahun di sana ya, sampai dengan hari ini selamat gitu ya, dan bisa lulus gitu ya, lulus tepat waktu. Jadi ini untuk membantu teman-teman yang terkendala dengan bahasa Inggris, disediakan atau difasilitasi oleh Royal English dari lembaganya Mas Sunu tadi ya, dan juga beberapa sudah bergabung mentor-mentor kita yang nanti akan bergabung dengan timnya Mas Sunu ya, mentor dari komunitas rumah beasiswa. Jadi itu nanti akan berbentuk pemaparan materi dan juga diskusi tanya jawab ya, dan ada praktek. Jadi teman-teman sudah melihat jadwal yang kita bagikan ya, ada sesi-sesi yang memang hanya dilakukan berupa video conference yaitu Zoom atau Google Meet atau yang lain ya. Ada juga sesi-sesi yang kita tambah dengan sesi di grup Telegram. Nah, di grup Telegram inilah sesi untuk praktek atau tugas, mengerjakan tugas dari mentor ya. Tujuannya supaya teman-teman nanti betul-betul siap. Jadi kita tidak ingin bimbingan ini hanya seperti webinar series. Mengikuti webinar yang mohon maaf kadang-kadang tidak jelas hasilnya. Jadi hasilnya apa setelah ikut webinar? Setelah kita dengar, kalau kita nggak melakukan sesuatu ya sudah, berhenti hanya sekedar ikut webinar. Nah, kita tidak ingin seperti itu, makanya kita desain bahwa ini harus dipraktekin. Kalau ada materi tentang bagaimana recommendation letter, maka di Zoom atau di video conference akan dijelasin. Recommendation letter kayak gini. Cara bikinnya begini, ngajuinnya ke siapa, kemudian isinya harus seperti apa. Nah, nanti di sesi Telegram dipraktekin, teman-teman bikin. Ya, bikin dokumennya. Supaya apa? Nanti kalau mau daftar beasiswa, dokumennya udah siap. Tuh. Ada sesi tentang esai misalnya. Udah bicara ke sana kemari tentang esai, dijelaskan oleh mentor dengan pemaparan materi dan tanya jawab. Nah, itu harus dipraktekin. Coba bikin esainya. Kita nggak usah mikirin bahwa nanti jelek ya. Ya memang kita dalam tahap latihan semuanya. Gitu ya. Nanti akan diberikan masukan oleh para mentor ya. Teman-teman yang bikin surat rekomendasi, bikin surat motivation letter, bikin esai. Itu nanti akan diberi masukan oleh para mentor gitu ya. Jadi itu termasuk salah satu yang membedakan ya, atau keunggulan dari program yang kita rancang gitu.
Nah, jadi karena sistem bimbingan ini dilakukan dengan sistem secara online, maka teman-teman para peserta kami harapkan bisa familiar ya dengan akses ke media sosial, kemudian juga media video conference ya, yang saya kira di masa pandemi ini kita sudah semakin familiar dengan hal-hal seperti ini, dan tentu ini akan menyesuaikan ya dengan platform apa yang digunakan oleh para mentor. Ya, karena kami tidak menyediakan platform khusus ya, sehingga para mentor bisa menggunakan platform yang berbeda-beda. Nah, para peserta harus bisa menyesuaikan. Gitu ya. Kemudian ya tentu sudah harus terinstall di masing-masing device ya. Teman-teman cukup sediakan kuota internet yang cukup ya, terutama untuk mengikuti sesi video conference atau video call. Dan berikutnya kami jelaskan tentang sistem gugur. Jadi memang dari asesmen kami ya, bahwa satu ciri yang sama, orang yang mendapatkan beasiswa apapun ya, mau beasiswa LPDP, beasiswa AS, dan sebagainya, apapun nama beasiswanya, dan apapun jenjang beasiswanya, beasiswa S1, S2, S3, itu semuanya punya ciri yang sama, yaitu mereka adalah orang-orang yang punya komitmen terhadap waktu. Ya, komitmen untuk belajar, komitmen untuk mendaftar, komitmen untuk mengikuti seleksi beasiswa sampai dengan selesai. Ya. Dan seleksi beasiswa itu tidak ada yang sebentar, ya. Bisa memakan waktu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, gitu ya. Dan seleksi beasiswa itu tidak ada yang lulus semuanya, gitu ya. Dalam seleksi beasiswa itu orang mendaftar beasiswa pasti ada yang tidak lulus, ya. Dan bahkan sebagian besar tidak lulus, ya. Hanya sebagian kecil orang yang lulus. Nah, sebagian kecil orang yang lulus tadi cirinya sama, ya. Cirinya sama. Mereka adalah orang-orang yang punya komitmen, gitu ya. Punya komitmen mengikuti proses seleksi sampai dengan selesai. Dan ketika mereka pun gagal, mereka akan ikut lagi. Gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang gigih, berjuang, ya, tidak mudah menyerah. Nah, inilah yang nanti termasuk akan disimulasikan di dalam bimbingan beasiswa ini. Di dalam bimbingan ini nanti akan bisa terseleksi secara alami, gitu ya. Teman-teman yang punya komitmen bahwa saya ingin kuliah lagi, saya ingin dapat beasiswa, maka saya alokasikan waktu khusus untuk ngurusin ini. Karena kita semuanya orang sibuk, kita semua punya banyak pekerjaan, kita kuliah dan sebagainya. Kalau kita tidak luangkan waktu untuk ngurusin, menyiapkan mendaftar beasiswa atau kuliah lagi, nggak bakal keurus. Selama-lamanya kita akan sibuk dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita. Urusan beasiswa menjadi urusan tambahan yang dipandang sebelah mata, sehingga kita tidak pernah serius mengerjakannya. Gitu. Nah, disinilah kita mari sama-sama membangun komitmen, meluangkan waktu bahwa saya punya tujuan. Ini tujuan ini akan saya capai, saya akan luangkan waktu khusus ya, yang sudah kita jadwalkan setiap hari Sabtu. Hari Sabtu hari libur ya sebagian besar, bahwa satu hari itu kita alokasikan waktu secara khusus saya untuk menyiapkan masa depan. Saya mau menyiapkan, mau kuliah lagi, saya mau cari beasiswa. Waktu ini sudah kita dedikasikan, sehingga kita harapkan teman-teman bisa mengikuti sesi ini secara keseluruhan, gitu ya. Dan itu nanti akan berdampak kepada materi berikutnya, ya. Jadi kita ingin materi teman-teman supaya datang di setiap sesi beasiswa, supaya nanti teman-teman bisa mengikuti materi bahasa Inggris, gitu ya. Kemudian saya detailkan terkait dengan materi ya, dua kelompok materi bimbingan tadi, materi beasiswa dan materi bahasa Inggris. Jadi sekali lagi ada pertemuan utama melalui video conference ya, tatap muka seperti ini ya, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, Microsoft Teams, pakai Teamlink dan seterusnya. Itu tergantung dari aplikasi yang digunakan oleh mentor, nanti akan diberitahukan di grup Telegram ya. Mentornya pakai Zoom ya, berarti dia akan share link Zoom-nya, pakai Google Meet juga akan share link-nya begitu. Dan kemudian di Telegram itu untuk praktek ya, dan pendalaman materi atau materi lanjutan ya, di samping yang sudah disampaikan di Zoom seperti itu. Jadi jadwal bisa kemungkinan berubah ya, jadwal yang sudah di-share tadi terutama menyesuaikan dengan mentor ya. Kesibukan para mentor yang juga mereka masih bekerja, kemudian ada juga yang kuliah ya, yang sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh
dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi ya mereka sudah meluangkan waktu untuk kita, dan tentu kita berterima kasih ya kepada para mentor yang sudah bersedia berbagi waktu dengan kita. Tapi ada kemungkinan ya, mungkin di 1-2 sesi akan ada yang berubah seperti itu ya. Dan untuk grup Telegram, mungkin teman-teman barangkali yang sudah tahu ya, grup Telegram itu tidak kita buka setiap saat, artinya kok saya tidak bisa posting di grup Telegram gitu ya. Memang grup Telegram itu dibuka hanya pada waktu-waktu tertentu. Jadi program ini tadi ya, karena kita ini program bimbingan yang kita desain seperti kuliah atau seperti kelas dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kita tidak menggunakan forum ini untuk diskusi tanpa batas gitu ya. Jadi kita komitmen ya, seperti teman-teman kuliah ya, di hari tertentu, jam tertentu ya, saat itulah kita kuliah. Nah, ini bedanya, ini adalah saat inilah jamnya kita ikut bimbingan beasiswa gitu. Kemudian pada setiap sesi nanti teman-teman akan mengisi daftar hadir secara online ya. Daftar hadir secara online yang nanti itu akan direkap oleh tim admin gitu ya. Dan untuk mengisi daftar hadir nanti akan diperlukan nomor peserta atau nomor pendaftarannya. Kemudian materi bahasa Inggris ya. Materi bahasa Inggris tadi ini materi lanjutan dari program bimbingan ini, artinya materi yang kedua yang disediakan oleh Royal English. Dan nanti kalau teman-teman sudah mengikuti semua materi beasiswa dan materi bahasa Inggris, kita sediakan kelas advance atau kelas lanjutan gitu ya. Apa itu kelas lanjutan? Ini adalah kelas kecil, kelas intensif, dan ini semuanya tentunya free ya. Kita tidak ada memungut biaya kepada peserta, baik kelas reguler maupun kelas lanjutan gitu. Ini adalah kelas intensif dengan jumlah peserta yang lebih kecil, tujuannya supaya lebih maksimal ya, khusus untuk teman-teman yang sudah siap mendaftar. Jadi kalau di kelas reguler tadi, teman-teman membuat dokumen persiapan dan sebagainya. Kalau yang ini, kelas advance itu adalah yang dokumennya sudah diperbaiki dan sudah siap mendaftar. Misalnya ada pembukaan pendaftaran beasiswa LPDP, kita sudah tahu ini persyaratan-persyaratan untuk LPDP. Nah, teman-teman yang mau daftar LPDP bisa bergabung di kelas ini. Dengan syarat tadi ya, sudah mengikuti semua sesi bimbingan. Bergabung di kelas ini untuk mendapatkan one-to-one mentoring. Semua dokumen teman-teman untuk daftar beasiswa akan dicek satu persatu oleh mentor. Gitu ya, karena jumlahnya hanya 5 sampai dengan 10 orang dalam satu kelas. Ini berlangsung selama 5 sesi, 5 hari. Gitu. Jadi ini kelas intensif berdasarkan jenis beasiswa. Dan juga di kelas advance ini ada materi bahasa Inggris yang berisi speaking ya. Ini untuk teman-teman yang akan mengikuti wawancara. Dan wawancara beasiswa tentu kalau yang mau kuliah ke luar negeri dalam bahasa Inggris ya. Maka penting sekali teman-teman untuk menyiapkan persiapan wawancara beasiswa dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman yang kuliahnya tidak di luar negeri, speaking ini juga penting ya, karena beasiswa dalam negeri juga sekarang sudah banyak yang wawancaranya pakai bahasa Inggris. Ya, teman-teman yang mendaftar beasiswa LPDP misalnya, meskipun kuliahnya di luar negeri, banyak juga yang ditanya wawancara dalam bahasa Inggris, gitu ya. Dan juga meskipun beasiswa dalam negeri juga banyak juga yang diminta persiapan, diminta for bahasa Inggris, gitu ya. Yang di dalamnya juga ada speaking. Jadi ini penting sekali untuk teman-teman menyiapkan. Nah, kalau yang pertanyaan-pertanyaan ini nanti teman-teman bisa baca di buku panduan ya, secara lebih detail tentang mekanisme misalnya perizinan gitu ya, karena tadi menggunakan sistem gugur bagi yang ingin melanjutkan ke materi bahasa Inggris maupun yang ingin ikut ke kelas advance ya, karena itu menjadi persyaratan, maka teman-teman bisa meminta izin ya, kalau ada misalnya keluarga meninggal atau kecelakaan, itu tentu kita bisa berikan izin untuk tidak mengikuti ya, dengan cara teman-teman memberitahukan kepada mentor ya. Mentor bisa dihubungi di Telegram. Teman-teman bisa mengontak ya mentor melalui Telegram. Oke, barangkali itu penjelasan secara umum mengenai sistem bimbingan beasiswa, dan
buku ini atau buku panduan ini sudah saya share tadi di grup Telegram. Nanti kalau ada yang bermasalah saya bisa share ulang. Sekarang saya buka sesi diskusi ya, teman-teman. Barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Bisa menggunakan fitur raise hand ya, angkat tangan, atau bisa menuliskan di kolom chat. Saya nanti bisa atur gilirannya. Silakan yang mau raise hand. Ada Mas Irham, silakan. Irham Hisham. Bisa dinyalakan mic-nya Mas Irham. Ada Mas Irham? Oke, mungkin tidak terdengar ya, atau tidak sengaja menempelkan tangannya. Ada Muhammad Yani, silakan. Ya, halo Pak. Silakan. Ya, halo Pak. Apakah suaranya terdengar, Pak? Ya, terdengar jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yani. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga para mentor dan teman-teman semua. Di sini saya izin bertanya, Pak, mengenai S2 ke luar negeri. Karena kebetulan saya baru semester 5 sekarang, baru mau ke semester 5, dan saya sudah mulai mencari informasi di universitas tujuan saya di Amerika. Cuman di sana ketika saya melihat deadline, itu dia pembukaannya sekitar bulan Januari sampai Maret. Nah, terus pas saya rencana mau daftar PPTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia itu, dia dibukanya sekitar bulan Mei kalau nggak salah. Mei sampai Juni gitu, Pak. Terus di sana sekiranya kalau amin kita dapat LOE dari universitasnya itu, terus kita belum dapat beasiswa PTUD-nya itu kayak gimana ya Pak ntar Pak pengurusannya? Oke, Mas Yani, malam ini kita sesi untuk penjelasan sistem bimbingannya dulu ya. Kalau iya, Pak. terkait dengan beasiswanya, itu nanti diskusinya dengan para mentor. Ya, iya, mentor di sesi-sesi bimbingan. Jadi malam ini kita teman-teman belum akan membahas tentang beasiswa itu seperti apa, tipsnya seperti apa, strateginya, tanggal daftarnya dan sebagainya ya. Kita belum bahas itu. Kita bahas tentang bagaimana bimbingan ini akan berjalan. Gitu. Oh iya Pak, saya nanya yang lain aja nih, yang tentang beasiswa. Tadi berbicara tentang kelas yang advance itu Pak, yang kelas yang 5 sampai 10 orang, itu nanti berarti kita yang emang pertama kan kita disuruh buat esai kayak tugas dari mentor. Nah nanti di kelas advance itu kita kayak benar-benar diperbaiki, mungkin kayak dicek sama mentornya gitu ya Pak. Ya, betul. Jadi di kelas advance itu nanti, kelas advance itu kelas intensif ya, untuk mengecek persiapan pendaftaran. Jadi untuk bisa masuk ke kelas advance, teman-teman harus mengumpulkan semua dokumen persyaratan beasiswa. Kalau yang kelas reguler ini kan enggak ya, teman-teman kemarin waktu pretest cuma diminta CV dan motivation letter, itu sebagian ya. Kalau mau masuk kelas advance nanti harus bikin semuanya, harus lengkap. Sudah siap mendaftar, gitu ya. Karena apa, nanti pada saat sesi bimbingan kan sudah latihan tuh. Motivation letter udah bikin, nanti recommendation letter sudah bikin, essay sudah bikin, ya. Persyaratan-persyaratan semuanya udah bikin. Nanti kalau sudah bikin kan nanti dikasih masukan ya untuk diperbaiki di kelas reguler. Sebagian tapi tidak mungkin semuanya karena kelas reguler pesertanya ratusan dalam satu kelas, begitu. Nah, nanti diperbaiki, kemudian kalau sudah siap mendaftar, sudah persyaratan semuanya siap, itu harus dikumpulkan semuanya. Ya, semua persyaratan beasiswa yang sudah dipunya dikumpulin semuanya ke mentor, nanti akan dicek satu-satu sebelum teman-teman nanti akan kirim atau submit, gitu ya. Jadi untuk mengikuti kelas advance nanti tidak ada pretest, tetapi wajib mengumpulkan semua dokumen yang dipersyaratkan oleh beasiswa yang dituju. Kalau dokumennya tidak lengkap tidak bisa masuk kelas advance, karena kelas advance ini khusus untuk yang sudah siap daftar, yang semua dokumennya sudah jadi, ya, semua dokumennya sudah dibikin. Tapi kemudian perlu mendapat masukan. Nah, itulah yang nanti akan diberikan masukan oleh mentor, gitu ya, dengan lebih intensif. Karena tadi
kalau pesertanya banyak kan nggak mungkin bisa dicek semua ya. Kalau peserta sekelas hanya 5, mentor bisa bahas. Hari ini membahas dokumennya siapa gitu ya. Selama 1 jam bisa dibahas dokumennya si A secara keseluruhan. Gitu ya. Besok lagi dokumennya si B. Gitu ya. Nanti yang lain juga tetap ikut supaya ketika si B ini dikomentari nanti yang lain juga bisa dapat masukan. Gitu. Itu kelas advance. Dan selain itu juga dengan ada speaking ya. Speaking itu sudah tidak ada teori lagi. Kalau nanti yang kelas bahasa Inggris dengan Pak Sunu itu nanti masih ada konsep ya, ada teorinya. Tapi kalau yang kelas advance sudah tidak pakai teori. Kelas speaking, murni speaking, latihan wawancara pakai bahasa Inggris. Gitu. Oke, berikutnya ada Mbak Yasni, silakan. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Halo Pak, apakah Ya, suara terdengar. Masih tentang berkaitan dengan kelas advance tadi Pak? Tadi Bapak mengatakan bahwa syarat untuk mengikuti kelas advance itu sudah mengumpulkan semua berkas-berkas beasiswanya gitu. Nah, dan juga sudah siap daftar. Siap daftar maksudnya itu seperti apa, Pak? Misalnya beasiswa yang akan saya apply itu buka pendaftarannya itu di bulan Februari, sedangkan kelas advance-nya itu dilakukan pada 2020 itu, apakah saya tetap bisa mengikuti kelas advance, kelas advance meskipun saya itu pada saat itu tidak bisa langsung mendaftarnya Pak, karena masih menunggu beberapa bulan lagi untuk waktu pendaftaran beasiswanya itu Pak. Ya, bisa. Jawabannya bisa ya. Jadi kelas advance ketika nanti kita buka, kita umumkan ada pembukaan kelas advance. Pembukaan kelas advance biasanya menyesuaikan dengan pembukaan beasiswa. Beasiswa apa yang mau dibuka gitu ya. Contohnya nanti ini ada beasiswa LPDP tahap 2 ya, di bulan Agustus, maka nanti di akhir Juli akan kita buka kelas advance untuk teman-teman yang akan mendaftar beasiswa LPDP. Tentu ini hanya bisa diikuti sama peserta batch lalu ya. Kalau peserta yang batch 9 ini nggak bisa, karena peserta batch 9 ini kelas regulernya belum selesai. Gitu ya. Untuk yang kelas advance yang sekarang ya berarti bisa diikuti oleh peserta yang batch 1 sampai dengan batch 8 gitu ya, yang sudah selesai mengikuti bimbingan kelas reguler gitu. Jadi untuk yang teman-teman yang sekarang, jadi kami mendesain bimbingan beasiswa ini jangka panjang, bukan cara instan mendapatkan beasiswa. Karena saya percaya tidak ada cara instan untuk mendapat beasiswa, gitu ya. Jadi memang perlu latihan, perlu persiapan jangka panjang, gitu ya. Program ini kita desain untuk berjalan ya. Program materi beasiswa dan bahasa Inggris itu sudah 4,5 bulan gitu ya. Kalau ditambah dengan kelas advance bisa sampai dengan 6 bulan. Dan memang begitu ya, menyiapkan beasiswa tidak mungkin cepat gitu ya. Saya kemarin dapat beasiswa dari LPDP waktu saya mau kuliah S3 itu saya persiapannya 2 tahun. Ya, 2 tahun sebelumnya. Saya belajar bahasa Inggris dari tahun 2014 ya. Saya baru bisa berangkat tahun 2016 gitu. Jadi memang teman-teman kita harus punya persiapan ya, punya persiapan bahwa saya senang sekali di forum ini atau di komunitas ini bergabung teman-teman bukan hanya yang sudah lulus ya, yang masih kuliah pun sudah bergabung, itu saya senang sekali. Artinya teman-teman sudah well prepared ya, sudah tahu bahwa ini persiapannya tidak bisa instan. Oke. Kemudian ada Mas Hardianto, silakan. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Jadi Mas Hardianto. Ya. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Nggak bisa. Halo, halo. Halo, Selamat oke, malam. Selamat malam, malam, Pak Budi silakan. Waluyo. Maaf tadi salah pencet Pak, grogi. Lagi ini Santai aja. Ini teman-teman kita sendiri, bukan Oh iya, siapa-siapa ini. baik. Salam sejahtera untuk Pak Budi Waluyo, sehat selalu Pak. Makasih, amin. Silakan.
Saya Hardinto mau tanya Pak. Itu kira kan kita ini salah teman-teman juga semua di angkatan sekarang batch 9 juga sangat serius untuk ambil beasiswa di LPDP maupun di luar negeri lainnya. Pak, kira-kira begini, kan kita kan nih sekarang lagi semester akhir Pak Budi ya. Kira-kira semester akhir. Jadi kita kan lagi juga tunggu bimbingan, bukan bimbingan apa? Tunggu panggilan sidang skripsi gitu loh Pak. Kira-kira nanti untuk masuk kelas advance segala macam Pak itu dibutuhkan ijazah lulus nggak Pak ya? Soalnya kan kita kan misalnya sidang nanti bulan berapa ya? Bulan 9 Pak misalnya atau bulan 8 gitu loh Pak. Bisa Pak ikut kelas advance begitu Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, maksud Ya, saya terima kasih tadi ya. banyak Pak. Ya, maksud saya tadi bahwa kalau kelas advance itu persyaratan untuk daftar beasiswanya udah lengkap, itu adalah persyaratan yang perlu dicek sama mentor. Kalau ijazah, transkrip itu kan mentor nggak perlu ngecek ya. Apa namanya, itu kan dapatnya dari kampus. Jadi meskipun itu pada saat nanti kan daftar LPDP harus pakai kopi ijazah, kopi transkrip itu harus dikumpulin nggak pada saat daftar kelas advance? Enggak, ya karena itu kan dokumen mati ya, dokumen yang tidak perlu diperbaiki, tidak bisa diperbaiki. Jadi yang dikumpulkan ke mentor adalah dokumen yang revisable ya, dokumen yang perlu direvisi gitu ya. Misalnya bikin esai gitu kan, esai saya kayak gini gimana gitu kan, nanti dikomentarin sama mentor bisa dibenerin kan gitu kan. Saya bikin motivation letter kayak gini gimana gitu kan, nanti dibenerin, dikasih masukan. Kalau ijazah kan nggak bisa dibenerin ya sama mentornya gitu. Jadi enggak ya, teman-teman, sertifikat TOEFL juga kita tidak minta, artinya ya teman-teman tahu sendirilah syaratnya berapa ya, itu harus dipenuhin gitu ya. Tapi yang bimbingan ini fokusnya di kelas reguler pun tidak ya, kita tidak akan bahas apa namanya, tidak mensyaratkan begitu. Artinya itu syarat yang mati ya, syarat yang dokumen yang teman-teman ya silakan tahu sendirilah gitu. Tapi fokus kita adalah menyiapkan apa sih dokumen-dokumen yang harus disubmit yang kita bisa kasih masukan gitu. Ya itu kan macam-macam namanya ya, ada yang namanya personal statement, ada yang harus bikin, kalau yang mau S3 harus bikin proposal riset gitu kan. Ya, itu nanti diskusi sama mentor, gimana kalau proposal riset saya kayak gini gitu kan. Itu disyaratkan juga sama pada saat daftar beasiswa diminta juga itu gitu kan. Nah, itu didiskusikan. Tapi kalau misalnya saya belum punya ijazah gimana? Ya itu tidak dibahas lah dengan mentor gitu kan. Ijazah ya harus nunggu dari kampus begitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, senang sekali nih, semangat ya, belum dapat ijazah sudah memikirkan mau lanjut kuliah. Kita senang banget dengan teman-teman yang seperti ini. Oke, ada lagi yang perempuan, ada Mbak Tia. Mbak Tia bisa bersuara, Mbak Tia, Tia Apriati. Silakan dinyalakan mic-nya. Atau enggak jadi? Jadi? Mbak Tia jadi? Kayaknya agak kesulitan ya. Mbak Dede bisa nggak Mbak Dede? Dede Hikmah? Silakan diaktifkan mikrofonnya. Halo? Ya, terdengar suaranya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tes, halo. Halo. Ya, nanti gantian. Mbak Dede silakan. Ya, mohon izin bertanya Pak mengenai pendaftaran beasiswa LPDP. Saya berencana mendaftar di gelombang 2 sekarang yang akan dibuka di bulan Agustus begitu. Mengenai pemberkasannya, apabila saya bertanya mengenai berkas di luar jadwal di luar jadwal bimbingan, apa bisa ya Pak ya? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Dede. Kalau untuk diskusi di luar jadwal bimbingan ya, nanti teman-teman harus minta izin dengan mentor masing-masing ya. Dia berkenan atau tidak dihubungi di luar jadwal ya. Jadi nanti tentu teman-teman akan bertemu dengan mentor itu di video conference ya, amati di Zoom atau Google Meet ya. Dan nanti kan di situ diskusi ya, setelah mentor pemaparan materi kemudian diskusi tanya jawab dan sebagainya. Dan nanti di situ bisa ditanyakan ya, atau di grup juga boleh, mentornya bisa di-mention ya, bahwa bisa nggak kalau saya hubungi di luar jam. Ya,
Ya, ya sama, anggap aja mentor ini adalah guru atau dosen lah. Ya, dosen tentu ada yang mau dihubungi di luar jam kerja atau jam kuliah, ada juga yang mungkin tidak mau. Ya, jadi silakan aja, tidak ada larangan, tapi kita sarankan teman-teman minta izin dulu ya, minta konfirmasi apakah mentor tersebut bersedia untuk dihubungi di luar jam ngajar atau di luar jam bimbingan, gitu ya. Silakan. Ya. Tadi Mbak Tia, jadi? Iya, halo. Silakan. Ya, terima kasih Mas Budi. Pertanyaan saya hampir mirip dengan Mbak yang pertama tadi, tapi apakah itu termasuk dengan kayak misalnya secara bahasa official test kita sudah siap, lalu kita udah punya motivation letter, lalu kita tadi kan diskusi ya Mbaknya ke mentornya. Kalau apakah itu bisa juga termasuk mengkoreksi motivation letter kita atau hanya sekedar bertanya saja, Mas? Terima kasih. Ya, kembali tadi ya, kalau terkait dengan teman-teman akan meminta koreksi atau masukan ya, kembali nanti dikonfirmasi ke masing-masing mentor. Jadi memang kita mentor itu sudah kita jadwalkan untuk memberikan materi juga ya di kelas advance. Ya, di kelas advance kita sudah siapkan khusus ya supaya itu lebih terprogram. Karena kita percaya ya teman-teman, kenapa kita bimbingan itu selalu double antara video conference dengan Telegram ya, atau teks ya, katakanlah voice atau suara dengan teks ya. Bimbingan melalui komunikasi melalui teks itu banyak sekali kelemahan ya. Kita tidak tahu intonasinya, tidak tahu ekspresinya gitu ya, yang bisa seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Sehingga kita utamakan bimbingan itu sebisa mungkin nomor satu adalah dengan video conference, artinya seperti ini ya, video call atau tatap muka. Tatap muka hanya saja tatap muka secara online gitu ya. Itu tentu akan menghemat waktu juga, karena mentor juga kalau harus mengetik itu kan time consuming ya, sangat perlu banyak waktu dan harus dipikir banyak gitu ya. Dan itu akan melelahkan sekali kalau harus mengetik banyak. Tetapi kalau dengan penjelasan lewat video itu orang akan lebih mudah memberikan penjelasan. Makanya kita fasilitasi dengan kelas advance gitu ya, kelas yang memang didesain khusus untuk itu gitu ya. Artinya tadi kalau untuk yang misalnya bertanya gitu ya, itu ya mungkin tadi kalau sudah ditanyakan kesediaannya ya, tapi kalau untuk misalnya pengecekan dokumen itu kita sudah bahas di forum mentor itu nanti akan difasilitasinya di kelas advance gitu ya. Oke. Kemudian ada Peter. Mas Peter silakan. Malam Pak Budi. Selamat malam. Apa kabar? Ya. Baik Pak. Malam Pak Budi dan teman-teman mentor, juga teman-teman yang mengikuti kelas ini. Saya Peter dari Yogyakarta Pak. Saya izin bertanya tentang advance class tadi. Apakah ada batasan Pak mengikutinya berapa kali? Misalnya batch 9, kemudian misalnya 2 kali. Misalnya katakanlah belum lulus sesuai dengan ekspektasi kita. Ternyata kita kepingin ikut lagi, apakah ada limitnya gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke. Ya. Teman-teman, bimbingan beasiswa ini kelas reguler maupun kelas advance tidak ada batasannya. Teman-teman boleh ikut berkali-kali, ya. Silakan aja mau ikut berkali-kali, ya. Yang di sini juga ada ini yang sudah ikut bimbingan dari batch 1 sampai batch 7 ya. Mau ikut lagi silakan, nggak ada larangan gitu ya. Tapi prosesnya adalah teman-teman tentu daftar lagi, gitu ya. Daftar lagi ikut supaya terrecord gitu ya. Terrecord ini menjadi peserta lagi. Toh juga ya tadi syarat-syaratnya kan masih sama. Ya, ngumpulin dokumen lagi, kemudian ngisi formulir gitu ya. Jadi supaya teman-teman admin juga bisa mengadministrasikan gitu ya database-nya. Jadi database pesertanya supaya ini peserta yang mana gitu ya. Jadi nggak ada masalah teman-teman mau ikut bimbingan ini berkali-kali ya. Kalau bimbingan ini belum puas gitu ya, ikut lagi silahkan. Nanti di batch yang akan datang ngulang lagi gitu ya. Dengerin lagi atau ikut lagi gitu ya. Di kelas advance juga sama. Ya, nanti sudah pernah ikut, kemudian ternyata biasanya belum berhasil ya, boleh aja ikut lagi. Gitu ya. Kalau kelasnya dibuka, silakan ikut lagi. Jadi tidak ada larangan, kelas ini boleh hadir berkali-kali, gitu ya, boleh ikut berkali-kali. Oke,
Saya ini kan coba di chat ya. Nah, pertanyaan di chat yang kalau yang sudah terjawab, saya kira kita lewatin. Ya, kalau untuk yang kelas advance nanti akan diumumkan jadwal pendaftarannya di grup teman-teman ya. Jadi grup Telegram itu nanti akan diberitahukan jadwalnya. Ya. Kemudian kalau untuk beasiswa yang tidak ada di topik ya, jadi memang kita hanya melist topik atau beasiswa-beasiswa yang mainstream atau beasiswa yang ya cukup banyak pelamarnya lah, gitu ya. Misalnya beasiswa LPDP atau yang S1 beasiswa Kemdikbud, beasiswa bidik misi, ya. Kemudian kalau yang luar negeri itu ada AS, ada USAID, ya. Itu yang sebagian besar cukup beasiswa yang cukup besar ya peminatnya dari Indonesia. Tapi tentu saja teman-teman kalau misalnya yang punya preferensi beasiswa yang lain tidak ada masalah ya. Tapi dari pengalaman saya beasiswa itu mirip lah. Beasiswa itu biasanya cuman ganti istilah aja gitu ya. Beasiswa A pakai istilah motivation letter, beasiswa B pakai istilah personal statement. Ya kalau mau diperdebatkan secara akademik itu dibilang itu dokumen yang berbeda gitu ya. Tapi kalau saya bilang ya supaya gampang itu sama lah gitu ya. Intinya kan mau menanyakan kamu alasannya apa daftar beasiswa gitu kan. Jadi mau disebutnya personal statement, motivation letter, kemudian letter of intent ya itu isinya kurang lebih sama lah gitu. Jadi meskipun berbeda-beda, beasiswa itu punya kemiripan gitu ya. Jadi ya kita mentor yang menyampaikan materi sudah coba kita sesuaikan ya dengan beasiswa yang pernah dia dapat gitu ya. Jadi misalnya mentor yang mengisi kelas beasiswa AAS ya dia yang memang pernah dapat beasiswa itu. Ya, mentor yang mengisi kelas beasiswa LPDP ya dia yang pernah dapat beasiswa itu. Gitu. Nah, kalau yang materi-materi tidak spesifik beasiswa itu ya kita assign secara random gitu ya. Kalau materi essay ya itu hampir di semua beasiswa ada. Kemudian ya tugas-tugas yang di Telegram nanti akan diberikan oleh mentor ya. Jadi mentor akan memberikan tugas kepada teman-teman ya terkait dengan materi yang sudah diberikan, tugasnya bagaimana pengumpulannya dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh masing-masing mentor. Berbeda-beda ya. Jadi stay tune aja mengikuti bimbingan ya di kelas Zoom atau video conference dan kemudian jadwal yang di Telegram. Dan jadwal yang di Telegram juga bisa kemungkinan berubah ya. Jadi teman-teman harus stay alert, harus melihat atau nyimak ya pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh mentor maupun oleh tim admin gitu ya. Berupa jadwal misalnya atau instruksi apa gitu ya dari mentor maupun dari admin itu di grup Telegram gitu. Oke, kemudian ya, panggil saya nggak usah manggil Pak ya, manggil Mas aja, saya masih muda, bener ya Mas Odi ya? Benar Mas. Ya, sama mentor juga teman-teman kita egaliter aja ya, nggak usah yang terlalu formal ya. Saya juga ya meskipun saya dosen, saya biasa aja, nggak usah dipanggil Pak gitu ya. Apalagi ini, saya coba sisir dulu yang di kolom komentar, nanti yang teman-teman yang lain masih ada waktu. Ya, kalau untuk yang dikasih teman itu tidak kita sarankan ya. Jadi memang proses bimbingan ini pakai dari awal ya. Teman-teman kita perkenalkan, kemudian kita pretest dan sebagainya. Gitu ya. Jadi nanti dia bingung sendiri kalau masuk ke grup Telegram dia nggak dapat nomor pendaftaran gitu ya, karena nggak ikut pretest. Nggak dapat pendaftaran otomatis pada saat dia nggak bisa ngisi daftar hadir. Karena apa? Di daftar hadir nanti akan ditanya nomor pendaftarannya berapa ya, dan nanti akan dicek sama tim admin gitu ya. Otomatis dia akan gugur gitu ya karena nggak bisa ngisi daftar hadir gitu. Jadi boleh aja di-share program ini berjalan gitu ya. Nanti teman-teman yang mau ikut ya berarti ikut batch selanjutnya, tidak bisa ikut batch yang sekarang karena kalau masuk di grup batch yang sekarang ya
Kalau yang tidak melalui ikut pretest, dia otomatis akan gugur karena pada sesi pertama pun dia sudah akan gugur ya, karena di situ akan diminta mengisi nomor pendaftaran. Dan nomor pendaftaran tentu hanya didapat oleh peserta yang sudah mengikuti pretest. Oke. Ya, kelas advance nanti teman-teman ikutnya setelah kelas reguler ini selesai ya. Kelas reguler ini selesai. Ya, sebagian besar saya kira itu sama ya concernnya untuk teman-teman yang bertanya di kolom chat. Oke, kembali ke teman-teman yang sudah raise hand. Ada Mas Irfan Maulana. Ini adiknya Irfan Bahdim sepertinya ya, atau Arman Maulana ya. Betul Pak, betul. Iya, terima kasih sebelumnya ke Mas Budi dan tim sudah menyediakan komunitas beasiswa ini untuk kita mempersiapkan beasiswa S2 nanti di luar negeri. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Irfan Maulana, mahasiswa semester 4. Mungkin di sini yang paling muda, junior ya paling ya. Saya ingin mempersiapkan dari awal mungkin untuk nanti beasiswa yang saya tuju di LPDP. Nah, saya ingin bertanya Pak, kalau misalnya di suatu sesi nanti saya nggak ikut di sesi tersebut karena satu dan dua hal, itu ada rekamannya nggak Pak? Nanti supaya saya bisa mengecek ulang, memplay ulang gitu. Oke, makasih Mas Irfan. Ya teman-teman, bimbingan di Zoom itu akan direkam ya. Mudah-mudahan mentornya tidak lupa. Nanti tolong diingatkan juga karena beberapa di batch kemarin itu pada lupa gitu ya. Begitu kita minta rekaman bimbingannya tolong diupload ya. Waduh lupa katanya itu ya. Jadi nanti mohon diingatkan ya teman-teman mentor untuk itu belum direkam gitu ya. Supaya nanti teman-teman yang nggak datang jadinya bisa nyimak. Nanti akan diupload sama tim admin di Drive ya. Akan di-share di grup Telegram nanti drive-nya yang mana untuk mengakses materi dan rekaman. Jadi materi juga teman-teman tidak perlu nanya, boleh minta materinya enggak ya, otomatis teman-teman akan dapat materinya. Materi dan rekamannya nanti akan diupload di Drive dan tentu teman-teman bisa download sendiri gitu ya. Download dan silakan disimak lagi gitu ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama Mas Irfan. Kemudian ada Mbak Fahimah. Silakan diaktifkan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya Mas dan para mentor, dan selamat malam juga untuk teman-teman semua. Alhamdulillah udah jelas semua penjelasan bagaimana sistematika pembelajaran ini. Saya cuma mau konfirmasi Mas, kan tadi Mas sempat menyampaikan bahwa bisa jadi ada perubahan-perubahan jadwal tergantung dari ketersediaan waktu dari para mentor. Saya mau tanyakan itu perubahan itu bisa juga dari hari atau cuman spesifikasinya ke waktu saja. Soalnya kan kemarin tuh saya sudah dijadwalkan, terus karena saya tahu ada penjadwalan untuk pembelajaran ini hari Rabu, Sabtu, Minggu, jadi saya menyesuaikannya dengan jadwal yang beasiswa ini. Nah, jadi saya sampaikan di pihak yang kurikulum bahwa saya cuman bisanya hari ini, saya nggak bisa hari Rabu, Sabtu, sama Minggu. Kira-kira perubahan yang bisa jadi berubah itu dari segi waktu atau dari segi hari, Mas, biar saya bisa tahu gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemarin kita sudah bahas di forum para mentor ya. Jadi kita memang usahakan para mentor itu hanya akan mengubah jamnya, gitu ya. Hanya akan mengubah jamnya. Bimbingan tetap dilakukan di hari yang pakai daftar hadir itu hanya yang Zoom ya teman-teman ya. Yang lewat Zoom itu yang nanti ada daftar hadirnya. Pertemuan yang lewat Telegram itu tidak ada daftar hadirnya. Tidak dihitung ya. Tidak dihitung, tidak direkap ya. Jadi terjadwal tapi tidak ada daftar hadirnya kalau di Telegram. Jadi bisa diikuti oleh semuanya. Kalau yang ada daftar hadirnya itu yang pertemuan dilangsungkan di
Zoom gitu ya. Dan itu tadi perubahan jadwal itu kita usahakan untuk berubah hanya jamnya menyesuaikan zona waktu ya. Tapi ada juga kemarin mentor yang misalnya tukar jadwal dengan mentor lain ya, terutama misalnya mereka yang satu kampus atau satu kota ya, dan kemudian bertukar dengan mentor yang lain gitu ya. Tapi ada juga yang kemarin kasus karena ibunya sedang sakit tiba-tiba ya, tentu itu di luar kontrol kita dan kemudian harus berganti hari. Jadi sebagian besar dari batch yang atau pengalaman yang selama ini ada ya, sebagian besar sih semua terjadwal on schedule atau berjalan on schedule ya, berlangsung sesuai dengan jadwalnya sebagian besar. Saya bisa katakan ya 90% lah ya. Kemungkinan untuk perubahan jadwal ya hanya sekitar 10%. Dari katakanlah 9 sesi itu mungkin hanya 1-2 yang jadwalnya akan berubah gitu ya. Jadi itu kurang lebih begitu. Sekaligus saya jawab ini pertanyaan terkait dengan jadwal ya, yang di chat ya teman-teman. Jadwal yang kita warnai kuning ya, itu memang jadwal elektif atau pilihan. Jadi teman-teman boleh mengikuti salah satu, tapi boleh juga ikut semua. Jadi kalau dalam satu hari ada 2 jadwal ya, yang kita warnai kuning itu, kita sengaja bikin jadwalnya memang materinya bisa dipilih. Oh, saya lebih prefer untuk yang materi yang ini karena saya menyasar misalnya beasiswa ini ya. Misalnya ada beasiswa LPDP, ada beasiswa AS. Saya mau pilih yang mana? Atau beasiswa LPDP reguler, ada yang non reguler. Misalnya, oh saya mau ikut yang jalur afirmasi, berarti saya milih yang ini. Tapi kalau mau ikut dua-duanya juga boleh. Jadwalnya sudah kita berikan jeda 1 jam supaya teman-teman bisa istirahat sebentar, gitu ya. Tapi minimal hadir 1 kali. Ya minimal hadir dari salah satu ya di antara pilihan itu ya. Ada yang 2 dan ada juga yang dalam sehari itu ada 3 gitu ya, yang bisa dipilih. Jadi silakan minimal ikut salah satu kalau yang kuning itu ya. Mau ikut dua-duanya silahkan. Kalau sehari itu ternyata 3, ikut 3-3-nya silahkan. Oh, itu di hari Sabtu ya, yang sebagian besar libur dan waktunya pun sudah kita jeda ya. Misalnya sesi pertama jam 9 sampai jam 10, sesi keduanya 11 sampai 12, sesi ketiganya jam 1 sampai jam 2. Artinya ada jeda ya untuk teman-teman istirahat, makan, sholat dan sebagainya. Gitu. Jadi itu cukup dipenuhi salah satu ya. Tetapi kalau misalnya mau diikuti semua itu juga silahkan aja. Gitu ya. Itu. Dan kalau untuk peserta yang dari batch lalu ya teman-teman pakai nomor yang sudah dimiliki ya di pendaftaran sebelumnya. Gitu. Oke. Saya kembali lagi ke layar. Ini yang raise hand. Ada Mas Perial, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Silakan. Selamat malam semuanya teman-teman. Ya, saya mau menanyakan ini Mas kalau misalnya untuk yang batch 9 ini kan masih belum bisa yang ikut kelas advance ya. Nah, kalau misalnya dibuka memang ketika di bulan Agustus dan ketika itu juga memang mau ikut, bisa nimbrung nggak Mas di kelas advance gitu kalau misalnya memang dibuka dan mau ikut gitu. Itu sih Mas. Ya, terima kasih. Untuk yang batch 9 ini belum bisa. Jadi yang memang batch yang sekarang berjalan ya, batch 9 ini adalah untuk yang kelas reguler dulu. Kelas regulernya dia harus ikut sampai dengan selesai. Jadi untuk yang kelas advance nanti hanya bisa diikuti oleh yang sudah selesai semua ya, sampai dengan berarti batch 1 sampai dengan batch 8. Gitu. Jadi memang kita desain ya, bimbingan ini memang tidak untuk langsung mendaftar di saat yang sama. Jadi memang untuk long term preparation. Begitu. Jadi yang untuk yang batch 9 teman-teman belum bisa ikut kelas advance ketika belum selesai bimbingan kelas regulernya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Budi. Ya. Kemudian masih ada Mbak Evika Weni, silakan. Siap, selamat malam Mas Budi dan teman-teman yang lain. Mohon izin bertanya Mas, untuk kelasnya kan dimulai di hari Sabtu besok dan selanjutnya sampai di bulan Oktober. Yang ingin saya tanyakan ke depannya kelasnya ini akan dibagi per tim seperti yang sudah dibuat
tim A, B, C, D, atau akan kelas besar seperti saat ini? Itu yang saya tanyakan yang pertama. Dan kemudian yang kedua, Mas, untuk dapat melakukan komunikasi dengan mentor, apakah komunikasinya itu hanya dapat lewat Telegram yang sudah dibuat, atau akan nanti dibuat lagi mungkin ada kelas khusus per tim atau seperti apa? Mohon izin, terima kasih. Terima kasih Mbak Evika. Yang pertama terkait dengan grup, itu tidak ada grup besar setelah ini. Jadi grup besar atau yang ketemu dengan kelas lain itu hanya hari ini. Setelah ini teman-teman tidak akan ketemu dengan kelas lain ya. Karena kelasnya sudah dipisah-pisah, sudah sendiri-sendiri gitu ya. Jadi nanti ya hanya akan ketemu dengan teman-teman yang satu kelas ya, dari kelas A sampai dengan kelas E gitu. Dan yang kedua terkait dengan kontak, iya kontak memang teman-teman peserta punya akses kontak ke mentor melalui Telegram gitu ya. Dan apa namanya, itu jalur komunikasi yang kita buka, tapi tadi ya nanti misalnya perlu menghubungi secara japri kepada mentor terkait dengan apa keadaan darurat, misalnya tidak bisa ikut gitu ya, silakan untuk menghubungi mentor masing-masing yang semuanya sudah kita assign atau sudah kita masukin ya, sudah kita add, sudah kita invite di kelas ya. Jadi teman-teman bisa cek jadwalnya di jadwal bimbingan atau sesi itu siapa mentornya, dan di di Telegram itu mentor bisa di search namanya atau bisa di filter ya. Kalau di Telegram itu kita bisa cek siapa-siapa yang berstatus sebagai admin itu kemungkinan adalah mentor atau pengelola gitu ya. Jadi bisa komunikasi lewat situ. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih. Kemudian ada Muhammad Julianto, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Budi dan teman-teman semua. Jadi saya nggak ingin bertanya, Kak, karena menurut saya sudah sangat jelas, karena tajuk malam ini kan menjelaskan proses bimbingan kita nanti. Tapi ada permintaan, Kak, mohon nanti di akhir sebelum sesi ditutup, Kak Budi bisa memberikan penguatan kembali bagi kami, terutama bagi saya pribadi, Kak, karena kalau berpikir sekarang mungkin mustahil bisa lanjut ke luar negeri, tapi penguatan-penguatan itu yang terkadang kami butuhkan sebagai bekal ikhtiar batiniah lah, Kak. Ini kan ikhtiar lahiriahnya kan ikut bimbingan, tapi benar-benar butuh. Karena kalau saya lihat jadwal, mungkin malam ini ketemu Kak Budi gitu. Setelahnya tidak bisa bertatap muka secara daring gitu. Jadi mohon nanti di akhir cukup 10 menit enggak apa, Kak. Yang penting kami dapat penguatan. Itu saja. Terima kasih Kak Budi dan teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Yulianto. Ya, Siap, Pak Budi. Saya senang sekali ya punya semangat seperti ini Mas Yulianto ya. Jadi kenapa kita bikin komunitas seperti ini? Ini juga salah satu cara kita untuk memaintain semangat. Tadi saya sebut ya, kita ini punya banyak kerjaan, kita ini punya banyak aktivitas. Kalau kita nggak fokus gitu ya, ini urusan beasiswa atau urusan sekolah itu nanti jadi urusan yang sampingan gitu ya. Yang kita urusin kalau sempat itu nggak bakal sukses. Kalau kita ngurusin urusan ini hanya ya kalau ingat dikerjain gitu ya, nggak bakal berhasil gitu. Kita harus fokus, energi kita harus besar di situ. Dan salah satu cara menciptakan energi yang besar adalah dengan berkumpul bersama orang-orang yang punya visi yang sama dengan kita. Ini teman-teman komunitas ini ya, malam ini ada 400 orang ini kan semuanya punya niat yang sama ini, punya keinginan yang sama kan, punya semangat bahwa saya pengen kuliah lagi, saya pengen cari beasiswa. Terserah mau kuliahnya jurusan apa, mau kampusnya mana, kita punya niat yang sama, gitu ya. Jadi komunitas ini tidak hanya sekedar untuk tempat kita mendapatkan materi dari para mentor ya. Mentor-mentor mereka sudah berhasil, sudah sukses mendapatkan beasiswa, sudah lanjut kuliah ya. Mereka mau menularkan ke kita. Kita tidak hanya mendapatkan materi dari mereka ya, tetapi mentor itu forum ini, komunitas ini menjadi makanya kita kasih nama rumah beasiswa ya. Jadi rumah tempat kita tinggal bersama, bahwa kita yang di rumah ini punya tujuan yang sama, punya cita-cita yang sama ya, dengan berbagai macam tadi ya variasinya. Tapi intinya sama, kita pengen kuliah, kita pengen dapat beasiswa. Gitu. Jadi
nanti di grup Telegram di Zoom atau diskusi dengan para mentor itu juga akan banyak berisi begitu ya. Teman-teman tidak hanya mendapat materi tapi juga sharing dengan teman-teman yang lain ya. Sharing cerita sukses, cerita gagal itu penting sekali ya. Di komunitas ini kita bangun itu. Nanti jadi tidak hanya seperti kita datang kuliah dapat materi pulang gitu ya, nanti dapat nilai yang tinggi gitu ya. Untuk apa gitu. Tapi tadi kita datang mendapat materi sampai dengan siap ya. Kuncinya sampai dengan siap, kita tahu betul, kita siapin dokumen-dokumennya, dan dengan komunitas ini kita saling menyemangati. Dengan komunitas ini kita menjadi punya semangat tambahan. Itu penting sekali. Jadi pertama menumbuhkan semangat di dalam diri kita sendiri ya. Itu kadang-kadang berat itu. Tidak semua orang berani punya mimpi, tidak semua orang berani punya cita-cita. Nah, teman-teman yang di sini sudah punya itu. Teman-teman yang di sini semuanya sudah punya cita-cita, semuanya sudah punya mimpi yang sama dengan teman-teman yang lain. Nah, berikutnya kekuatan atau semangat dari diri sendiri saja itu tidak cukup. Tidak cukup. Berat banget kalau teman-teman cita-cita ini hanya dari energi sendiri. Harus ada energi tambahan dari luar nih, dari orang-orang di sekeliling kita, ya. Dari keluarga kita, dari teman-teman kita, dan termasuk dari komunitas kita seperti ini. Itu semangat itu nanti akan menjadi boost ya, akan menjadi tenaga tambahan buat kita. Ya, karena tidak semua orang bisa memaintain semangatnya sendiri. Kadang-kadang kan kita lemes ya. Gitu ya, sama seperti orang beribadah ya. Kalau lagi rajin banget, tapi begitu ya mungkin sudah capek, lemes gitu ya. Nah, ini pentingnya bergabung dengan community. Ya, dengan community nanti ini kita jadi akan bisa berbagi informasi, bisa berbagi semangat gitu ya. Dan mungkin beberapa teman-teman sudah bergabung di grup Facebook ya. Di Facebook selain page atau fans page, kita sudah buatkan juga, hanya itu memang kita khususkan untuk beasiswa LPDP ya. Jadi untuk yang beasiswa yang lain mungkin belum tertampung gitu ya. Tapi kalaupun mau ikut di situ enggak apa-apa ya. Tidak harus teman-teman yang hanya ingin daftar beasiswa LPDP, teman-teman bisa search di Facebook itu, kita kasih nama grupnya beasiswa LPDP 2021 gitu ya. Itu untuk kemarin, dari tahun kemarin dan sampai dengan sekarang gitu ya. Semangat ya Mas Muhammad. Siapa? Kemudian mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Ini sudah malam, apalagi yang di Indonesia Timur ini sudah tengah malam ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa mendapatkan cerita panjang dari Mbak Mita Diani ya, yang bergabung di kelas itu. Itu. Oke. Berikutnya ada beberapa yang masih raise hand. Ada Muhammad Arya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih diberikan izin untuk bertanya. Ini maaf Mas, saya punya 4 pertanyaan, boleh? Penasaran silakan ya, barangkali mudah-mudahan saya bisa ingat ya. 4 pertanyaan, ya terserah mau dijawab, mau satu-satu dulu apa mau langsung dijawab, ya terserah apa Mas. Ini yang pertama Mas, ada batas izinnya nggak Mas untuk kelas di reguler ini Mas? Misalnya izin harus batasnya ada berapa gitu. Kalau udah melewati batas itu udah nggak boleh ikut kelas lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kelas advance batch 9 kapan dibukanya Mas ya, bulannya? Itu yang kedua. Terus berkas-berkas sesuai beasiswa tujuan itu beasiswa saya kan agak jarang nih. Beasiswa inceran saya agak jarang untuk bukan beasiswa yang awam diketahui lah. Nah, itu apakah dibimbing juga oleh para mentor yang udah berpengalaman di situ. Nah, terus yang terakhir, jam jadwalnya ini Mas. Soalnya saya dari pagi sampai sore kerja, malam baru ada waktu gitu. Nah, udah itu aja pertanyaan saya. 4 itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan batas ketidakhadiran ya. 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 Jadi teman-teman kalau yang berhalangan hadir ya,
itu boleh izin ke mentor ya, tetapi itu juga kita cek kewajarannya. Jadi kalau berkali-kali tidak hadir, teman-teman nanti rugi sendiri ya, karena nanti jadi tidak lengkap apa yang diikuti ya, apa yang diikuti dan dipraktekkan. Gitu ya. Jadi kita menerapkan sistem gugur ini bukan membatasi atau bukan tidak memfasilitasi ya, tapi kita ingin supaya teman-teman dapat pengetahuan itu yang komprehensif, lengkap. Gitu ya. Jadi supaya pengetahuannya lengkap dan prakteknya lengkap gitu ya. Nah, dari batch yang lalu biasanya kita berikan toleransi untuk tidak hadir ya, itu 1 atau maksimal 2 kali. Ya, 1 kali atau maksimal 2 kali, dan itu bisa memberikan penjelasan. Oh ya, mumpung saya ingat ya, nanti di tim medsos nanti akan mengumumkan juga ya. Jadi teman-teman setiap sesi bimbingan itu supaya misalnya nanti ada yang lupa dan sebagainya ya, silakan diadministrasikan sendiri. Artinya misalnya saya hadir tapi tidak mengisi daftar hadir ya, kadang-kadang ada yang lupa dan sebagainya. Teman-teman bisa, oh ini saya punya bukti kehadirannya. Jadi supaya nanti pada saat menjelaskan ke tim admin akan mudah. Dan itu kita sarankan juga misalnya teman-teman kalau tidak supaya tidak di save ya, teman-teman bisa posting di sosmed. Ya, sambil nanti kita juga mempopulerkan atau membroadcast keberadaan komunitas kita ini kepada teman-teman yang lain gitu ya. Jadi silakan pada saat ikut bimbingan ya, nanti bisa di posting atau dibuat story gitu ya, dengan di tag akun sosmed kita, supaya nanti di satu sisi kita juga menyimpan ya, punya record terhadap kehadiran kita di sesi-sesi bimbingan. Dan kemudian ketika misalnya nanti teman-teman, kok saya tidak kepanggil ikut kelas bahasa Inggris atau tidak bisa ikut kelas advance gitu ya, nah, teman-teman punya recordnya gitu ya, karena ya akan susah dijelaskan kalau misalnya tidak mengisi daftar hadir gitu ya, kalau tidak teman-teman punya screenshot atau apalah gitu ya, screenshot atau disimpan. Nah, yang paling mudah ya, cara yang paling aman untuk teman-teman tidak tidak akan kehilangan ya bukti dan juga pendukung ya, itu dengan cara diposting di sosial media yang itu tentu akan tersimpan ya, baik itu story ataupun posting ya, di setiap sesi bimbingan gitu. Dan juga termasuk misi untuk kita menyebarkan program ini kepada teman-teman kita, mungkin nanti akan ada yang tertarik untuk bisa bergabung gitu, entah itu sebagai peserta, ada juga yang bergabung sebagai mentor gitu ya, yang sudah berpengalaman mendapatkan beasiswa gitu. Kemudian yang terkait dengan kelas advance ya, kelas advance itu tadi menyesuaikan biasanya dengan jadwal pembukaan beasiswa ya. Nanti untuk kelas yang untuk yang batch 9 ya, jadi kelas advance itu tidak ditujukan bahwa ini kelas advance batch 9 khusus untuk peserta batch 9, enggak ya. Kelas advance itu bisa diikuti oleh peserta dari batch 1 sampai batch terakhir yang sudah ya. Artinya kelas advance yang kita buka sekarang ya bisa diikuti oleh peserta yang sudah pernah ikut di batch entah itu batch 1, 2 sampai dengan batch 8 gitu ya. Nah, nanti yang berikutnya ya tentu pada saat bimbingan batch 10 ya, itu katakan dibuka kelas advance ya bisa diikuti oleh peserta batch 1 sampai batch 9. Jadi bukan kelas khusus advance untuk yang batch ini saja. Gitu. Itu dibukanya bulan apa Mas, kira-kira Mas? Ya, kalau yang menyesuaikan dengan beasiswa ya, beasiswa Chevening itu biasanya bukannya di bulan Februari. Kemudian beasiswa AS ya sekitar bulan-bulan itu. Ya, jadi kita menyesuaikan dengan jadwal pembukaan beasiswa. Gitu. Itu setiap beasiswa apa cuma beasiswa yang terkenal doang? Iya, tadi itu pertanyaan yang 3 ya. Jadi kita menyesuaikan dengan mentor yang ada, ya. Karena tidak mungkin ya kita akan memberikan bimbingan atau memberikan apalagi review ya kelas advance oleh orang yang tidak berpengalaman mendapatkan beasiswa itu, ya. Jadi yang kita punya sekarang ya sebagian besar itu mentor adalah dengan beasiswa LPDP, kemudian beasiswa AS, beasiswa Chevening, ada juga beasiswa USAID, ada beasiswa Stunet ya. Dan kalau yang beasiswa seperti beasiswa misalnya Max Jepang kita belum ada ya mentor yang dapat beasiswa itu. Ada satu seingat saya tapi yang S3 gitu ya. Ada satu itu.
Jadi kalau misalnya beasiswa-beasiswa yang yang kita bisa sediakan kelas advance ya tadi yang kita punya mentor yang berpengalaman mendapatkan beasiswa itu. Tapi tetap masuk kan ya Pak ya, tetap masuk materinya kan, walaupun beasiswa saya bukan yang seperti itu gitu loh, tapi tetap 11-12 gitu kan? Iya, tapi tadi kalau di kelas advance, karena kelas advance itu sudah tadi ya spesifik terkait dengan beasiswanya, gitu ya. Beasiswa apa yang akan dilamar dan kemudian dokumen-dokumen persyaratan beasiswa itu dikumpulkan, ya maka tentu akan harus dibuat sama, gitu ya. Akan dibuat yang ini kelas advance untuk beasiswa apa, gitu ya. Kelas advance beasiswa LPDP, kelas advance beasiswa AAS, gitu ya. Kalau misalnya kita sekarang belum punya mentor untuk kelas misalnya beasiswa dari CGS China ya, belum ada mentor kita yang dapat beasiswa itu, maka kita tidak bisa membuka kelas itu, gitu ya. Jadi kalau Mas Arya akan daftarnya beasiswa CGS China ya, kita tidak ada kelas advance untuk itu karena mentornya belum ada mentor kita yang berpengalaman mendapatkan beasiswa itu, dan tentu checklist dokumen beasiswa CGS China dengan beasiswa AAS misalnya ya itu tentu akan jauh berbeda ya, apalagi secara teknisnya gitu. Berarti saya berkasnya harus ya milih APDP apa salah satu yang ada di situ ya Pak ya? Enggak, kalau mau beasiswa silahkan aja beasiswa. Itu kan kalau mau ikut kelas advance, gitu ya. Kalau mau ikut kelas advance ya kelas advance yang tersedia hanya seperti itu. Jadi kalau yang diskusi terkait dengan tadi bisa di kelas yang reguler ini. Kelas reguler ini tidak terikat pada jenis beasiswa tertentu. Tapi kalau sudah kelas advance itu sudah terikat dengan beasiswa tertentu, dan kelas advance yang dibuka ya sesuai dengan mentor yang kita punya atau mentor yang sudah ada atau tidaknya mentor di rumah beasiswa ini yang sudah berpengalaman mendapatkan beasiswa itu. Oh ya. Ya. Oke, kemudian masih ada di Oke, teman-teman, saya kira sudah cukup ya, sudah cukup lama. Di kolom chat saya akan share daftar hadir, tapi daftar hadir malam ini tidak dihitung ya teman-teman. Ini bukan sesi bimbingan, ini adalah sesi penjelasan mekanisme beasiswa. Tapi tidak ada salahnya kita mengisikan daftar hadir yang ada di kolom chat. Saya sudah share, silakan supaya teman-teman nanti terbiasa ya. Setiap bimbingan nanti seperti ini. Pada akhir sesi itu mentor akan meng-share ya formulir daftar hadir secara online, gitu ya. Jadi memang teman-teman yang tidak hadir tidak akan bisa mengisi daftar hadir, gitu. Karena sistemnya seperti yang sekarang saya contohkan ya. Ini kita udah mau selesai, dan kemudian kita mentor akan taruh daftar hadirnya di kolom chat, gitu ya. Jadi daftar hadir tidak akan di-share di Telegram, karena kalau di Telegram itu ada siswa yang ikut dan ada yang tidak ikut. Ya, daftar hadir itu di-share oleh mentor di platform video conference, misalnya di Zoom ya, itu di kolom chat. Kalau mentornya pakai Google Meet misalnya, ya di kolom chat, gitu ya. Jadi hanya bisa diakses oleh teman-teman yang betul-betul hadir pada saat itu, gitu ya. Tapi tadi untuk antisipasi teman-teman misalnya tidak sempat, misalnya koneksi terputus atau apa ya, saya sarankan ketika di awal join dengan kelas ya, silakan di screenshot atau di foto atau apa ya. Kemudian ya untuk nyimpennya gampang daripada disimpan di HP ya, diposting aja di medsos sambil di tag gitu ya, akun-akun medsos kita supaya tadi menjadi dokumentasi sekaligus menjadi media untuk kita broadcast ya kepada teman-teman yang lain, gitu ya. Jadi silakan komunitas ini teman-teman bisa share dengan yang lain ya, dan ke depan teman-temanlah yang nanti akan memelihara komunitas ini. Ini komunitas kita bersama ya. Nanti akan berlanjut gitu ya. Jadi program ini akan berlanjut terus. Nanti teman-teman yang sudah dapat beasiswa ya akan bergabung menjadi mentor ya. Akan bergabung menjadi mentor di program ini untuk berbagi lagi dengan yang lain. Gitu. Oke, barangkali kita cukupkan pertemuan malam ini. Mohon maaf, mungkin tidak semua concern kita bisa address, tapi yang jelas saya pribadi dan juga dengan tim pengelola rumah beasiswa sekali lagi mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya teman-teman di komunitas ini.
kita jaga bersama komunitas ini supaya berjalan dengan baik dan akan berlangsung terus-menerus ya. Dan selamat mengikuti bimbingan dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa sukses ya, mendapatkan beasiswa yang diinginkan ya, kuliah yang diinginkan gitu ya. Secara teknis nanti teman-teman jika ada pertanyaan tentu masih bisa menghubungi kita ya, tim admin ataupun di grup ya. Grup nanti akan dibuka pada saatnya, teman-teman bisa menghubungi teman-teman admin ya. Itu aja saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.